Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nia di pelajaran ekonomi kelas 11. Kali ini kita akan melanjutkan tentang komponen atau konsep dasar pendapatan nasional. Kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Gitu sekarang hari ini kita akan membahas tentang NNI, PI, dan DI. Komponen pendapatan nasional seperti sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ada 6. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya itu sudah bahas GDP, GNP, dan NNP. Hari ini, saat ini kita akan bahas tentang NNI, PI, dan DI. Komponen yang keempat adalah Net National Income atau NNI. Dalam bahasa Indonesia adalah pendapatan nasional neto atau PNN. Yaitu merupakan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun periodenya, setelah dikurangi pajak tidak langsung. Jadi rumusnya NNI atau Net National Income atau pendapatan nasional neto NNI sama dengan NNP, Net National Product atau produk nasional bersih neto, terus kemudian dikurangi dengan pajak tidak langsung. Konsep pendapatan nasional berikutnya adalah personal income atau PI dalam bahasa Indonesia berarti pendapatan seseorangan. Apa itu? Itu merupakan seluruh penerimaan masyarakat yang diterima sebagai hak individu dari pendapatan nasional neto setelah ditambah dengan transfer payment, dikurangi dengan laba ditahan, dikurangi dengan iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan iuran pajak perseorangan. Jadi pendapatan nasional itu setelah dikurangi pendapatan nasional akan menjadi pendapatan masyarakat setelah ditambah dengan transfer payment. Kemudian dikurangi dengan laba ditahan. Maksudnya apa? Contohnya adalah perusahaan ketika dia sudah berproduksi dan menghasilkan laba atau keuntungan, tidak semuanya diberikan oleh kepemilik saham atau kepada karyawannya, tapi sebagian disimpan untuk menjadi laba yang ditahan untuk modal berikutnya lagi, dan kemudian ada di situ juga iuran asuransi, iuran jaminan sosial. Mungkin kalau kalian pernah dengar istilah jam sostek, ini adalah iuran untuk masa pensiun para pekerja. Kemudian juga ditambahkan lagi dengan pajak perseorangan. Artinya pendapatan nasional akan menjadi pendapatan perseorangan ketika pendapatan selaku NNI itu ditambah dengan transfer payment. Nanti transfer payment akan dijelaskan setelah ini, kemudian dikurangi dengan total atau jumlah laba yang ditahan berapa, iuran asuransinya berapa, iuran jaminan sosialnya berapa, dan pajak perseorangannya berapa. Mungkin kalian pernah dengar gaji dari orang tua kalian, mungkin pernah lihat slip gajinya di situ, gajinya berapa, kemudian potongan untuk apa-apa, di situ ada asuransi, ada jaminan sosial, ada pajak perseorangan, itu biasanya dipotong dengan itu ya. Jadi untuk menjadi pendapatan masyarakat tadi harus dipotong dengan hal-hal yang tadi disampaikan, baru menjadi pendapatan income, personal income atau pendapatan perseorangan. Di slide sebelumnya kita sudah tahu bahwa rumus PI atau personal income atau PP pendapatan perseorangan sama dengan NNI ditambah transfer payment dulu sebelum dikurangi dengan iuran asuransi, laba ditahan, iuran jaminan sosial, dan pajak perseorangan. Transfer payment itu apa? Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari pendapatan nasional tahun sebelumnya. Jadi ini memang dicadangkan setiap tahunnya harus disahkan untuk dana transfer payment ini. Dana transfer payment ini digunakan untuk, contohnya adalah untuk pembayaran dana pensiun. Kalau kalian punya nenek ataupun kakak yang pensiunan, mereka walaupun sudah bekerja tapi dapat pensiun, nah dana itu diambil dari transfer payment ini, bagian dari transfer payment. Kemudian tunjangan sosial bagi pengangguran. Maksudnya bukan orang yang nganggur dikasih uang, tapi mereka para pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Ada program pemerintah, contohnya adalah BLK, Balai Latihan Kerja. Itu digunakan untuk tunjangan sosial bagi pengangguran. Maksudnya ke situ. Kemudian dana tunjangan bekas pejuang.
Mungkin kalian nih bentar lagi di 17 Agustus seperti sekarang ini, bulan Agustus, kalian pasti pernah lihat di TV bahwa banyak ketika upacara pengibaran bendera Republik Proklamasi di 17 Agustus. Setiap 17 Agustus ada para pejuang yang mereka mendapatkan santunan ataupun tunjangan dari negara, semacam semacam dana pensiun, tapi biasanya lebih kecil. Mereka masih dikasih penghargaan oleh negara karena pernah ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Itu ya. Komponen pendapatan nasional yang terakhir adalah disposable income atau DI. Dalam bahasa Indonesia artinya pendapatan yang dapat dibelanjakan atau PD, yaitu pendapatan yang diterima masyarakat dan siap dibelanjakan, atau pendapatan masyarakat bersih karena telah dipotong dengan pajak langsung atau pajak penghasilan. Kalian mungkin bisa tanya orang tua, apakah mereka yang bekerja di perusahaan atau di instansi, apakah ada potongan pajaknya? Bahwa setiap warga negara yang punya penghasilan dengan standar tertentu dihitung per tahun, mereka dikenakan pajak penghasilan atau pajak langsung. Tentang pajak kita nanti akan belajar di semester genap. Ya. Jadi rumusnya adalah disposable income atau DI sama dengan PI, personal income dikurangi pajak langsung. Kalau pajak langsung biasanya berkenaan dengan perorangan. Contoh soal. Ini contoh soal biar memudahkan untuk menerapkan di dalam komponen-komponen pendapatan nasional. Jika diketahui kondisi negara X adalah PDB-nya sebesar 172.000 miliar, pendapatan neto terhadap luar negerinya sebesar 67.000 miliar, pajak tidak langsung sebesar 7.000 miliar, penyusutan sebesar 4 miliar, asuransi sebesar 1,5 miliar, laba ditahan sebesar 2 miliar, transfer payment sebesar 3 miliar, dan pajak langsung sebesar 15 miliar. Terus yang ditanyakan adalah hitunglah GNP-nya, NNP-nya, NNI, PI, dan DI. Sambil mengingat rumus-rumus untuk memperolehnya, kita belajar dengan soal ini. Jawabannya adalah yang pertama GNP. GNP rumusnya adalah sama dengan GDP. Ini adalah Gross National Product atau produk nasional kotor. Ini adalah produk nasional yang kalian ingat kembali. Ini adalah nationality, hanya warga negara berkebangsaan negara tersebut. Misalnya Indonesia, hanya warga negara Indonesia saja yang dihitung, baik mereka yang tinggal di dalam negeri Indonesia ataupun mereka yang bekerja atau tinggal di luar negeri tapi masih berkebangsaan Indonesia. Ya, jadi cara mendapatkan pendapatan nasional produk nasional kotor atau GNP sama dengan GDP. GDP adalah Gross Domestic Product. Ingatkan kembali, domestik adalah yang dihasilkan di dalam negara. Jadi kalau di Indonesia ini pendapatan yang dihasilkan, produksi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada asing yang di Indonesia juga dihitung, pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam Indonesia di dalam negara Indonesia juga dihitung. Jadi GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. Jadi ini akan dikurangi dengan pendapatan warga negara asing tapi ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Ya. Karena situ sudah ditentukan di soal sudah ditentukan pendapatan neto terhadap luar negerinya sebesar 67.000 miliar, maka GNP sama dengan GDP sebesar 172.000 miliar dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri sebesar 67.000 miliar, maka hasilnya adalah 105.000 miliar untuk GNP-nya. Selanjutnya adalah NNP atau Net National Product atau Produk Nasional Neto. Rumusnya adalah GNP, ya. Jadi ini nasional produknya, bersihnya. Jadi pendapatan nasional bersih itu telah dikurangi penyusutan karena setiap barang mempunyai penyusutan seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya.
Ya, jadi untuk menjadi produk nasional bersih atau net national product, rumusnya adalah GNP dikurangi penyusutan. Di situ GNP tadi sudah dihitung 105.000 miliar dikurangi penyusutannya adalah 4 miliar, maka NNP-nya ada 101 miliar. Paham sampai sini ya? Berikutnya adalah mencari NNI atau Net National Income atau pendapatan nasional bersih. Rumusnya adalah NNP, Net National Product, untuk menjadi pendapatan dari produk dulu ya. Jadi untuk NNI itu kan sebenarnya pendapatan nasional sudah berbentuk angka uang gitu ya. NNI sama dengan NNP, jadi produk dihargakan, Net National Product dikurangi pajak tidak langsung. Tadi sudah dihitung NNP-nya adalah 101.000 miliar, sementara di sini sudah diketahui pajak tidak langsungnya sebesar 7.000 miliar. Jadi 101.000 miliar dikurangi 7.000 miliar sama dengan 94.000 miliar NNI-nya. Kemudian kita akan ke PI atau pendapatan perseorangan atau personal income. Rumusnya adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi jumlah asuransi ditambah jaminan sosial ditambah laba ditahan ditambah pajak perseorangan. Di sini untuk ya tadi NNI sudah ketahuan ya 94.000 miliar, kemudian sudah di soal diketahui juga berapa besaran transfer payment adalah 3 miliar. Kemudian di situ asuransi sebesar 1,5 miliar, jaminan sosial tidak ada, di soal tidak disebutkan, maka di situ ditambah dengan 0. Laba ditahan ada 2 miliar, pajak perseorangan di soal juga tidak ada. Jadi kalau tidak ada tidak usah dihitung, ataupun kalau dihitung biar nggak pusing, di situ ditambah dengan 0. Jadi totalnya adalah 94 ditambah 1000 miliar ditambah 3 miliar 94.003 miliar dikurangi 3,5 miliar, maka PI-nya adalah 93.099,5 miliar. Dan untuk DI-nya maaf, DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Jadi disposable income atau pendapatan yang bisa atau siap dibelanjakan, rumusnya adalah PI personal income dikurangi pajak langsung. Di sini adalah bentuknya pajak penghasilan. Jadi 93.099,5 miliar dikurangi pajak tidak langsungnya sebesar 15 miliar, maka hasilnya adalah 93.984,5 miliar. Paham ya? Sampai sini nanti bisa diulang-ulang. Setelah ini kita akan berubah soal untuk latihan. Inilah seluruh materi dari komponen pendapatan nasional yang dimulai dari NNI, kemudian PI dan DI. Dan sekarang untuk latihan, untuk menambah kepahaman kalian, Ibu berikan satu soal yang mungkin lebih sederhana dibanding contoh soal tadi. Selamat mengerjakan, semangat terus, jaga kesehatan. Sampai ketemu di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.